Renungan malam sebelum tidur. Sahabatku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, ternyata untuk belajar tentang sesuatu, kita tidak hanya bisa memperolehnya di bangku sekolah atau melalui pembinaan kepribadian yang saat ini cukup banyak ditawarkan. Namun, kita juga bisa belajar sesuatu yang sangat bermakna melalui peristiwa keseharian dalam hidup kita. Seperti peristiwa nyata ini yang aku alami ketika berjumpa dengan seorang penjual kerupuk di pinggir jalan. "Pak, saya mau beli 5 bungkus kerupuk ya," sambil tanganku mengambil bungkusan kerupuk yang ada di sampingnya. "Berapa harganya?" Sambil nunduk, bapak yang akhirnya aku ketahui bernama Saimin itu menjawab, "Bapak ambil apa saja?" Aku heran atas pertanyaannya dan berpikir, kenapa Pak Saimin nanya ya? Lalu aku menyahutnya lagi, 5 bungkus kerupuk putih ini Pak. "Oh baik, itu semua harganya jadinya 25.000 ya Pak," jawabnya. Lalu aku sodorkan uang selembar 50.000. "Bapak beri saya uang berapaan ya?" tanyanya lagi. Masih dalam posisi nunduk, Pak Saimin bertanya lagi. Aku mulai bingung dengan pertanyaannya. Lalu ku jawab, 50.000 Pak. Pak Saimin berdiri meraba-raba kantong celananya sambil mengeluarkan uang yang ditaruhnya di kantong plastik. Oh, aku baru tahu kalau ternyata Pak Saimin punya masalah dengan matanya. Ia tidak bisa melihat. "Pak," katanya lagi, "tolong ambilkan uang kembalian uang Bapak di kantong plastik ini ya." Aku sungguh terkejut dan kepo atau pengen tahu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, kalau saya kasih uangnya 10.000, terus saya ambil kembaliannya 50.000 dari uang kantong plastik Bapak, kan Bapak nggak tahu. Kalau itu sungguh terjadi, kan Pak Saimin rugi ya?" Tidak berapa lama ia menjawab, dan aku terhenyak mendengar jawabannya yang sederhana. "Pak, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Karena itu, ia tidak pernah salah alamat dalam membagikan rezekinya. Pak, dalam berjualan seperti ini, jika saya mengalami kerugian, saya yakin Tuhan pasti sedang menyiapkan rezeki yang lain buat saya. Menurut saya, hidup tak hanya sebatas untung dan rugi. Tapi dalam hidup ini, kita harus juga belajar sabar dan ikhlas. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, maka semuanya akan baik-baik saja. Sebab Tuhan itu baik kepada siapapun, apalagi pada mereka yang bersandar kepadanya." Tak disangka jawaban Pak Saimin sempat membuatku tertegun karena teringat pada sabda Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tanpa kusadari, mataku berkaca-kaca dan rasanya seperti diingatkan lagi oleh Tuhan
melalui ucapan Pak Saimin untuk selalu semeleh, bersandar dengan tulus, ikhlas pada apapun yang terjadi, dan sabar menanggung segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan sapaan Pak Saimin. "Sudah ambil kembaliannya belum, Pak?" Sambil mengusap air mata yang menetes pelan di pelupuk mataku, aku tidak mengambil kembaliannya, dan aku tambah sedikit lagi untuk Pak Saimin yang sudah mengajari aku pelajaran kehidupan yang luar biasa ini. "Makasih ya, Pak. Matur suwun nggih, Gusti berkahi." "Terima kasih, Pak," jawabnya singkat sambil menebar senyum gembira. Saudaraku, melalui kisah ini aku kembali disadarkan, Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Walaupun saat itu aku sedang mengalami pergumulan yang berat karena akan memasuki masa pensiun. Ternyata Tuhan sudah langsung memberikan jawabannya melalui Pak Saimin, penjual kerupuk yang memiliki keterbatasan. Meski matanya tidak dapat melihat, tapi ia tetap berjuang untuk berani hidup dan menjalaninya dengan sabar dan ikhlas bersama Tuhan yang selalu menyertainya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mempertemukan dengan Pak Saimin, malaikat yang Tuhan utus untuk mengingatkan kami yang sedang bergumul di masa pandemik ini. Kami harus terus berjuang dan bertahan menjalani kehidupan ini dengan sabar dan ikhlas agar bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin.